Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya di Teguh Motor. Kali ini Teguh Motor kedatangan motor Beat dengan keluhan, yaitu ketika dibuat belok dia limbung, terus kok terasa keras dan area pengerimannya itu ternyata kurang pakem. Dan setelah kita analisa, ternyata penyebab semua itu adalah karena seal skok yang bocor. Jadi oli skok yang bocor tadi merembet ke area pengereman, tepatnya di area kampas rem, yang mengakibatkan kampas rem kurang pakem. Akibat oli yang bocor tadi juga mengakibatkan skok terasa keras dan terasa limbung. Jadi penyakitnya hanya satu, yaitu adalah area skok yang bocor. Setelah mengetahui hal tersebut, langsung saja kita bongkar area skoknya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melepas kampasnya, lalu setelah itu kita lepas bannya. Nah, jika ban depan sudah terlepas, maka kita akan lepas area skoknya. Skoknya itu ada dua, yang satu kanan dan yang satu sebelah kiri. Jangan lupa baut di dalam ini juga dilepas, kunci 14 ya guys ya. Lalu setelah itu kalian siapkan kunci L untuk membuka baut tab kunci L yang ada di bagian bawah skok ya guys. Tujuannya adalah mengeluarkan oli skok yang ada di dalamnya. Selain itu juga bisa melepas askok dan rumah skoknya. Berhubung sealnya ini kalah dua-duanya, kanan dan kiri, jadi skok yang satunya juga kita lepas. Kita perlakukan hal yang sama, yaitu melepas baut kunci L yang ada di bagian bawah. Setelah itu kita lepas rumah skok dan skoknya. Jika kedua askok sudah terlepas, jangan lupa dibersihkan dulu pakai bensin biar kotorannya tidak ikut masuk ke dalam. Nah, jika kotoran masuk ke dalam, maka bisa dipastikan nanti terjadi baret yang disebabkan oleh gesekan dari kotoran tersebut. Jika sudah dirasa bersih, kalian bisa mencongkel seal askok seperti ini caranya guys. Pakai kunci T. Setelah jika lepas, lalu dibersihkan lagi untuk memastikan tidak ada kotoran di dalam rumah skok. Jika dirasa seal skok sudah terlepas dan dirasa sudah bersih, kalian lakukan pemasangan seal skok baru. Tapi sebelum itu kalian lakukan dengan membersihkannya terlebih dahulu dan dikasih grease atau stempet di area seal tersebut, biar pemasangannya itu lancar dan aman dan tidak bikin baret. Jika sealnya sudah terpasang, kalian harus pastikan kalian memasang kancingan seal skoknya ya. Jangan sampai kancingan seal skok terlupakan. Jika terlupakan, nanti seal skoknya bisa lepas. Untuk harga seal skok itu sendiri bervariasi, mulai dari 10.000, 15.000, 20.000. Kalau yang original itu kurang lebih 35.000 per biji. Namun harga tersebut setiap daerah itu berbeda ya. Jangan sampai kalian sama ratakan, karena setiap daerah itu harganya berbeda-beda. Ada yang mahal, ada juga yang murah. Nah, jika seal skoknya sudah terpasang, kalian bisa pasang askoknya. Pastikan askoknya tidak ada baretan, apalagi kotoran ya. Takutnya nanti jika ada kotoran yang masuk ke dalam area askok, bisa jadi askok kalian bisa jadi baret guys. Nah, ini dia keduanya udah dipasang. Sekarang kita tinggal naker oli skoknya. Untuk oli skok sendiri itu normalnya adalah 70 ml, tapi jika ingin empuk atau enteng bisa dikurangi sedikit, minimal 50, tapi kalau maksimal 70. Kalau ingin agak keras atau buat muatan yang berat, bisa diisi 70, 80 atau 90 ml per skok. Jadi semua itu tergantung selera masing-masing ya. Kalau saya pribadi, satu botol ini saya jadikan dua, rata-rata jadi 50 per 50. Itu untuk skok yang empuk. Jadi kembali lagi ya, sesuai selera dan request masing-masing. Kali ini kita akan mengisinya, satu botol ini kita bagi dua, jadi sebelah kanan setengah botol, untuk skok kiri itu setengah botol. Jadi pas satu botol ini untuk kedua skok ini. Dan ini dirasa sangat empuk, lumayan empuk, tidak terlalu empuk juga dan tidak sampai natap ke area selebor. Dampak yang dihasilkan ketika skok terasa sangat empuk adalah ketika polisi tidur, dia itu natap polisi tidur ketika melewati polisi tidur. Tapi jika skok terlalu keras, maka akan terasa berat di daerah skok, terasa bunyi jedak 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 jedak. Nah, seperti itu biasanya. Jadi untuk takaran satu botol ini dibagi dua adalah takaran yang sedang, tidak terlalu keras dan tidak terlalu empuk, karena ini juga sesuai dengan request oleh sang owner.
Oke, demikian video singkat dari saya. Semoga bisa menambah wawasan kalian dalam berkendara sepeda motor. Yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis. Kalian juga boleh komen-komen di bawah sini, kita berbagi ilmu di kolom komentar. Nah, setelah ini kita lanjutkan lagi pemasangannya, terus setelah itu kita serahkan ke ownernya.